bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima hingga pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Inilah doa kami melalui Kristus Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom bagi kita semuanya, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nats Alkitab kita pada hari ini tertulis pada Matius 6 ayat 19 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Sampai di situ firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah mengumpulkan harta sorgawi. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada zaman sekarang ini kita sering sekali diperhadapkan dengan banyak keinginan, banyak ambisi. Kita sering bertemu dengan orang yang ingin mencapai suatu kesuksesan di dunia ini, baik mencapai harta kekayaan, jabatan, atau apapun yang mengindahkan di dunia ini. Namun melalui Matius 16 ayat 19 sampai 24, Yesus mengingatkan murid-muridnya tentang cara pandang yang benar tentang harta. Yaitu pada teks ini merupakan salah satu khotbah Yesus di bukit, di mana Yesus mengajar tentang kehidupan orang percaya yang tidak mengejar harta duniawi tetapi mengejar harta sorgawi. Ia menegaskan bahwa manusia tidak boleh menjadikan harta dunia sebagai pusat kehidupannya, tetapi sebaliknya manusia dipanggil untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, yaitu harta surgawi yang kekal di hadapan Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pada ayat 19 Yesus sudah berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Melalui perkataan Yesus ini, ia sudah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang bersifat duniawi itu tidak kekal selamanya, ataupun akan ngengat, ataupun akan berkarat. Nah, artinya segala yang kita kumpulkan di duniawi ini, harta duniawi adalah akan hancur atau tidak kekal. Harta di bumi dapat rusak, dapat hilang, bahkan dapat dicuri oleh orang lain. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kekayaan dunia tidak dapat menjadi jaminan yang pasti bagi kehidupan manusia. Dalam kehidupan kita masa kini, seperti yang sudah saya katakan, kita sering sekali mengejar hal-hal yang menyenangkan kita di bumi. Tetapi itu tidaklah kekal ataupun dapat hilang kapan saja. Sekarang bisa saja kita menjadi orang yang paling sukses, tetapi berapa menit kemudian kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, Yesus melanjutkan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Harta sorgawi menunjukkan pada segala sesuatu yang bernilai di hadapan Allah, seperti iman, kasih, pelayanan, ketaatan kepada Tuhan, serta hidup yang memuliakannya. Berbeda dengan harta duniawi, harta sorgawi memiliki nilai yang kekal atau selama-lamanya, tidak dapat hilang, tidak dapat dicuri, dan tidak dapat rusak. Yesus juga menambahkan prinsip penting dalam ayat 21.
Begini katanya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apa artinya di sini, saudara-saudari yang terkasih? Adalah apa yang kita anggap paling berharga yang akan menentukan arah kehidupan kita. Jika seseorang lebih mencintai harta itu, maka hidupnya akan terfokus pada hal-hal duniawi atau tidak kekal. Namun jika seseorang mengutamakan Tuhan, maka hatinya akan tertuju kepada perkara-perkara surgawi. Bagi kita saat ini, panggilan untuk menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pada bagian akhir, Yesus menegaskan bahwa manusia tidak dapat hidup dengan dua pusat kesetiaan. Apa artinya dua pusat kesetiaan? Ia berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon artinya di sini adalah melambangkan kekayaan, melambangkan materi yang dijadikan sebagai tuan ataupun pusat prioritas kita dalam hidup manusia. Ketika seseorang sudah mencintai harta, maka tanpa disadari dia tidak lagi mencintai Tuhan. Ketika seseorang mencintai Tuhan, maka dengan demikian harta tidak lagi menjadi prioritas utamanya. Yesus menekankan bahwa manusia harus menentukan pilihannya, yang mana yang menjadi prioritas utama kita. Apakah hidupnya berpusat kepada Allah atau kepada harta duniawi? Bagi kita saat ini sebagai orang Kristen, ini adalah panggilan untuk hidup dengan integritas iman, yaitu menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan dan tidak membiarkan harta duniawi menguasai hati dan pikiran kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada nats kita hari ini, pada Matius 6 ayat 19 sampai 24, ingin mengingatkan kita bahwa manusia seringkali mudah terfokus pada satu hal, pada harta duniawi yang bersifat sementara. Banyak orang mengejar kekayaan, keberhasilan, dan berbagai pencapaian materi sebagai tujuan utama hidupnya. Namun Yesus menegaskan bahwa semua itu tidak bersifat abadi. Itu tidak akan kekal dan tidak dapat menjadi jaminan bagi kehidupan manusia, terutama bagi kehidupan orang Kristen. Oleh karena itu, orang percaya dipanggil untuk mengarahkan hatinya, pikirannya, untuk hidup pada harta sorgawi, untuk mengumpulkan harta sorgawi sebanyak-banyaknya, yaitu kehidupan yang berkenan kepada Allah, kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, yang diwujudkan melalui iman kita, ketaatan kita, kasih kita, dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Terkhususnya bagi orang percaya, firman ini menjadi panggilan untuk menata kembali prioritas hidup kita. Apa sebenarnya yang kita cari di dunia ini? Apa sebenarnya tujuan utama kita di dunia ini? Pada masa sekarang ini bukan hanya waktu untuk mengejar keberhasilan duniawi, tetapi juga kesempatan untuk membangun kehidupan rohani yang kuat dan hidup yang memuliakan Tuhan. Ketika kita orang percaya akan dipercaya berpusat kepada Tuhan, memusatkan hati dan pikiran